Halo konco Hobidoro, jumpa lagi bersama saya Hersun. Dan biasa yang tukang nyuting itu, yang senyum-senyum itu namanya Adrian. Jenengmu siapa Yan? Jenengmu? Rian. Ayo kita coba sekarang ke tempatnya orang yang mungkin tahu tentang burung, tentang doro ya teman-teman. Itu tempatnya di sana. Coba kita ke sana ya teman-teman. Yuk ikuti kami. Loh, diwong nih. Orangnya belum. Nah ini doronya, burungnya lagi di PM teman-teman. Lagi di PM ini. Nanti orangnya mungkin lagi di dalam. Bentar lagi ya teman-teman ya. Kita lihat ini, kalau lihat burung-burungnya seperti ini ya teman-teman ya kandangnya. Wah, lah itu orangnya teman-teman. Ya ini ya teman-teman. Kita kenalan dulu. Kita mau ngapain di sini? Yuk kita kenalan sama yang punya teman-teman ya. Halo, D, lagi apa ini D? Nah, kegiatan biasa. Ya, ini teman-teman, namanya siapa D? Namanya Ali. D Ali, saya manggilnya D karena mungkin dia lebih tua banget sama saya, atau mungkin saya lebih muda dari dia. Oke teman-teman, kita di sini rencananya mau apa ya D? Mau ini ya D ya, melihat burungnya seperti apa gitu ya D ya? Ya, tapi saya masih belajar, masih gitu. pemula. Jadi rencananya itu dia mau menjelaskan burung menurut Dali ya. Itu burung yang bagus itu seperti apa gitu. Ini menurut Dali ya teman-teman. Kalau menurut saya mungkin beda ya. Kita mulai aja dari mana nih? Burungnya kira-kira yang mau dibuat cekal-cekalan mana deh? Yang menurutnya aerodinamis deh, menurutnya ini aligator ya teman-teman. Coba deh kita tunjukin orang kursi tadi. Wes ngene wae kok mbek ngadeg kok mbek depro apa piye deh? Ya, beginilah kondisi ini. Apa ada nih? Ini aligator. Aligator kan boyo deh. Masuk doro aligator. Ya ini bener. Ini teman-teman namanya aligator. Ya, aligator. Kalau aligator ini sudah jalan berapa meter ini? Itu udah 100 player. Cuman kemarin habis beberapa kali cedera, masih pemulihan, terus ini udah mulai enak jalan. Aligatornya dia. Ini burungnya halus teman-teman ya. Nih bulunya seperti ini. Mungkin Dali bisa menjelaskan nih aligator seperti apa deh? Aligator itu, maaf kalau dunia merpati aku nggak paham. Cuman yang aku paham, dimana waktu aku kuliah di penerbangan, itu aerodinamis yang aku pakai, ilmu fisika sama hitungan matematika. Nah ini kalau ilmu fisika nih ya, ini ya aku tertarik sama ilmu fisika nih ya teman-teman ya. Kalau di dunia merpati ini berarti melihat cucuk, irung, hidung, kepala, mata gitu ya deh. Ya. Nah ini menurut Dali ini aligator ini cucuknya kan lancip, juring lah, ini piye deh, apa memang harus gini deh? Itu terpengaruh di turbulensi, di saat dia burung itu nerjang angin, itu dia aerodinamisnya langsam. Set. Langsam itu piye deh? Dia tuh ringan di saat take off. Ini pesawat nih, saya enggak mudeng enggak mudeng dunia merpati. Jadi waktu burung dilepas, dia tuh nerjang angin itu terasa ringan. Oh, berarti ini ya teman-teman, celep karena lincip ya. Yeah. Lincip kan selep enteng gitu deh. Yeah. Lah langsam itu apa deh? Langsam itu yo enteng itu menurut sampean. Langsam kita kata deh. Enggak, belum. Mungkin nganu ya, belum pernah tak pegang ya. Terus kalau mata deh, matanya ini juga bening deh. Ini gimana deh? Kalau mata itu di kesehatan sama awasnya dia. Awas ke opo? Awas itu kalau GPS-nya itu bener-bener fokus. Awas itu GPS apa fokus ya teman-teman. Jadi untuk penglihatan corone ini lensanya dia kemana, lihat betiannya gitu ya deh. Iya. Awas opo? Awas. Iya, kalau kepalanya nih deh, kepalanya ini kan kelihatan bagus nih, kayak ada jendolnya ini. Piye deh? Kalau itu di flight control, jadi
flight controller itu otaknya dia, kecerdasannya dia. IC. Ya termasuk di IC. Jadi merpati itu aku paling suka dia harus cerdas. Cerdas dalam kondisi perubahan cuaca, cerdas dalam kondisi kelelahan. Seleksi alam. Ya, cerdas dalam kondisi perubahan cuaca itu maksudnya gini. Habis ini panas nih, habis panas terus tahu-tahu cuaca itu hujan gelap. Itu psikologis burung itu pasti akan berubah. Kita harus benar-benar cari burung yang tidak terpengaruh oleh perubahan cuaca. Dari kepala ini deh. Ya, itu termasuk di kecerdasan. Oh, ini teman-teman. Ini kepalanya nih kayak nih aligator nih kepalanya seperti ini ya, teman-teman. Ini bisa dikatakan ini burung cerdas ya, Dek. Iya. Ini ya, teman-teman ya. Kalau hidungnya harus apa tuh, aku pernah krungu itu hidungnya sing bolongannya lubangnya apa sing mekrok gitu deh. Kalau masalah hidung, kalau menurutku tergantung dari mental. Hidung mental. Tergantung dari hati mental. Kalau mentalnya dia bagus, bentuk hidung itu tidak terpengaruh. Oh, berarti mental ya? Iya. Bentuk hidung tidak mempengaruhi karena memang dia kuat menahan rasa sakit. Maka secapek-capeknya dia, bentuk hidung tidak mempengaruhi, tergantung mentalnya. Oh, berarti ada yang mekrok, apa bahasa Indonesia apa yang mekrok yang Mengembang. Itu sama yang kecil sama aja. Bisa ada perbedaan, cuman kan kalau menurut pribadi saya, bagi saya hidung itu tidak terpengaruh. Yang terpengaruh nomor satu kualitas mentalnya dia. Di saat dia piye itu kecil dilatih bagaimana. Oh gitu ya, berarti nggak pengaruh ya, berarti tetap. Tapi masalah hidung biasanya kalau merpati player itu kecil-kecil gini ya, Dek? Rata-rata kecil-kecil. Mungkin kan pada umumnya ya teman-teman ya, pada umumnya itu mungkin hidungnya jangan yang mengembang apa-apa ya, yang kecil-kecil kayak gini ya, Dek ya. Iya. Ini burungnya ganteng ini teman-teman. Terus ini kalau dari body deh, body. Ini kan incip nih bodinya. Nah ini PD, nek body seperti apa deh? Ini body itu aku senangnya itu dia, aku anggap itu pesawat tempur. Pesawat tempur, bukan pesawat Boeing. Koncolan. Kalau pesawat tempur itu aerodinamis. Aerodinamis. Kalau pesawat Boeing, pesawat penumpang kan terbangnya cuman pelan, nggak bisa gaya. Oh gitu ya. Nggak bisa manuver. Kalau pesawat tempur kan mau dipakai gaya model apapun dia akan manuvernya enak ya dia. Enak. Terus kalau sayap? Nah, kalau sayap ini aku hitung-hitungan fisika. Ini bentuk sayapnya dia itu tenaga yang dia keluarkan sedikit, tapi daya dorong yang dia keluarkan tuh banyak. Ya ini ya teman-teman, kembali lagi tadi tentang sayap. Ini sayapnya ini. Ini kalau sayap harus lentur ya, Dek? Harus lentur, fleksibel. Ini pucuknya ini ya, Dek? Fleksibel ya, fleksibel tapi harus kuat. Kalau daun sayapnya ini, Dek, kandel-kandel apa kudu tipis apa ombo-ombo gitu, lebar-lebar gitu, Dek? Kalau itu ukuran itu aku ukur ya dari kompresi. Jadi saya melihat itu bukan dari lebar atau lenturnya, tapi kepadatan kompresi. Di saat tekanan udara ini itu itu aku hitung semua di sini. Itu ada rumusnya. Dan harus menurut saya, standar saya, dia harus memiliki tekanan yang tinggi, tapi massa otot yang digunakan di sini itu seminimal mungkin tenaga yang digunakan, tapi tenaga yang dorongan di sini harus besar. Ini ada rumusnya menurut saya. Saya dunia merpati saya tidak mudeng, tapi kalau rumus fisikanya saya mudeng. Hitungnya terus itu dulu ada rumusnya waktu aku kuliah di penerbangan, ada rumusnya. Wah, ngeri ya teman-teman. Jadi tapi ini masalah sodone apa ini biting bahasa Indonesia apa ya? Biting lidi. Masalah lidinya gimana sih? Harus tebal dan fleksibel. Oh, sama ininya enggak masalah ya, lebar-lebarnya enggak masalah ya, Dek. Sementing ini ya kompresinya ya. Iya, yang penting kompresi. Nah, itu teman-teman, menurut Dali sayap ini ada kompresinya ya. Harus corone iki ben tekanannya dorong ya dia. Iya, daya dorong yang dihasilkan itu harus besar, tapi tenaga yang dikeluarkan itu kecil. Oh gitu. Jadi efektif. Iya.
Nah, sekarang ekor di. Kalau ekor gimana di? Ekor ini kan fungsinya katanya untuk pengereman, untuk apa? Mengendalikan apa nyupir sore. Ya. Mengendalikan itu harus gimana di menurut Deali ini? Harus, kalau dia yang penting satu, dia bersih, tidak kotor, tidak rusak, dan bentuknya pun dia harus sesuai dengan takaran pada sayap, tidak lebar. Kalau bisa kecil tapi kuat. Ini ujungnya lemir deh? Apa kandel enggak apa-apa? Apa tebel gitu enggak apa-apa? Nah, kalau masalah itu tergantung dari si otaknya dia sih. Kecerdasan, kecerdasan burung. Tuh, teman-teman, ekornya ada hitungannya enggak kalau itu? Ada. Ekor juga ada hitungannya? Ada. Kalau ekor harus seminimal mungkin, untuk daya rem itu harus dikurangi. Tapi untuk manuver dia harus piston. Apa ini karena apa ya? Kalau di sayap pesawat itu ada sayap pengereman itu. Sayap pengeremannya tuh harus kecil tapi harus mampu. Kokpit. Apa jenenge iki? Ya, maaf kawan saya enggak paham dunia merpati, yang saya paham di dunia pesawat karena fisik saya di situ. Wah. Itu ya teman-teman ya. Jadi ekornya menurut Deali itu harus sesuai, berarti aerodinamis ya, sesuai sama sayap sama badannya juga ya. Berarti ini harus daya remnya memang harus kecil ya. Cuman untuk manuver dia harus lincah. Kalau enggak lincah, maaf, waktu masuk tali. Masuk tali itu dibutuhkan kekuatan yang besar, terus mental yang kuat dan aerodinamis yang indah. Karena merpati itu naik turun ngepot gini ya teman. Cas gitu. Sep. Nah, ini teman-teman, ini aligatornya Deali itu seperti itu. Ini sudah dihitung semua ini kayaknya. Kalau ini kayaknya burungnya memang bagus nih ya dia. Ya itu karena belum terlalu uji di lomba. Ya. Waktu mau lomba aja udah sidra, jadi belum terbukti di prestasi. Oh. Terus untuk kaki deh, kalau kaki seperti apa deh? Kalau kaki yang penting dia itu mampu untuk menahan. Itu kakinya habis patahin. Ini yang mana tuh yang kayak gini? Ini. Oh. Kalau masalah apa? Jinggring apa pendek? Jinggring bahasa Indonesia? Jinggring. Jinjit apa sing dhuwur apa tinggi gitu loh? Tinggi. Ah, sama yang pendek itu masalah enggak? Kalau menurut saya di kaki itu hanya sebagai roda pegas sih. Roda pegas ya teman-teman. Jadi kalau di pesawat itu yang penting pegasnya itu kuat. Oh, berarti gini teman-teman, begitu landing, landing deh. Iya, landing. Gitu jadi gitu ya. Jadi pegasnya kan butuh fair ya teman-teman ya. Iya. Tapi nek rak dhuwur kena dodo ade. Nek ndak tinggi apa kena dada. Dunia merpati yang dibutuhkan itu yang penting dia itu sampai di betina itu secepat mungkin dia. Oh. Secepat mungkin. Kalau resiko burung itu cedera itu memang kualitas burung diuji di situ. Oh gitu ya teman-teman ya. Ini untuk kaki ya teman-teman. Jadi yang punya kaki jinggring apa pendek nggak usah takut, nggak usah khawatir ya dia. Yang penting itu apa kan pegas. Mental, pegasnya di situ. Kalau kuat, masa ototnya itu harus kuat. Nah itu ya teman-teman. Ini tadi kepala sudah, tutuk sudah. Terus ini katanya kalau di sini warnanya beda, pengaruh deh, enggak ya deh? Enggak masalah ya deh? Ini enggak masalah, itu memang tergantung keyakinan kita. Itu termasuk di orang Jawa memiliki keyakinan hoki. Oh gitu ya. Kakinya nggak harus batu rantai itu enggak sih? Ayam gitu ya deh? Kalau saya nggak paham sih dunia itu. Yang saya tahu yang penting burung itu harus punya mental bunuh diri istilahnya. Dia enggak takut mati, dia enggak takut sakit. Yang penting dia mentalnya harus kualitasnya itu berani mati saat turun di bawah. Oh gitu ya teman-teman. Jadi semua orang itu punya prinsip sendiri-sendiri ya teman-teman. Mungkin Deali seperti itu ya. Kalau bodinya besar kecil tidak masalah ya dia. Kalau bodi kalau saya harus menunjang aerodinamis. Besar kecil gitu. Kalau terlalu besar juga berpengaruh, terlalu kecil juga berpengaruh. Oh gitu ya, sedang berarti ya. Minimal sedang ya teman-teman. Kalau gede enggak apa-apa ya deh? Kalau gede, pengalaman saya burung itu rawan cedera. Oh kalau besar ya. Ya segitu aja ya teman-teman. Itu tadi ya teman-teman. Itu tadi menurut
Pak Deali. Ya, sudah main burung berapa lama, Doro? Baru 3 tahun. 3 tahun itu kalau untuk bayi, berangkang, berdiri, lari sudah bisa nih. Sudah. Nah, itu jadi tinggal tergantung bagaimana kita itu bisa ngerti ya teman-teman dunia merpati seperti apa gitu kan. Ya, gitu aja ya teman-teman. Ini semua dari Deali ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman punya kategori sendiri ya terserah teman-teman, enggak apa-apa. Karena burung kayak gini kan pasti punya spesifikasi ya dia. Iya, spesifikasi menurut gitu. joki masing-masing. Nah, itu ya teman-teman ya. Semuanya ini kan kembali sama mentalnya burung ini sendiri gitu. Itu ya, nomor teman-teman. 1. Itu nomor 1. Yang nggak kelihatan. Kalau yang terlihat ini mungkin bisa dihitung ya deh. Bisa. Tapi yang nggak terlihat ngitungnya itu. Susah itu. Itu kualitas terah. Kualitas terah. Oke. Gitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Saya tak melanjutkan perjalanan lagi. Ini terima kasih Deali atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Amin. Ya teman-teman, kita pergi dulu ya teman-teman ya. Lagi dorone. Terima kasih. Saya kasihkan lagi aligator ya. Oke teman-teman, terima kasih. Yan, balik Yan.